Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Mustiko Jati Duyanto dari Stikes Akbid Wijaya Husada Bogor. Kali ini saya akan membuat video mengenai pendidikan kesehatan ASI eksklusif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, silakan duduk. Sebentar ya Bu, saya tutup dulu pintunya. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Wahyuni. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Ika. Ika, umurnya berapa Ibu? 25. Oh, Ibu yang kemarin lahiran itu ya? Oh, Alhamdulillah. Gimana Bu keadaannya Bu sekarang? Baik. Ya. Kenapa Ibu? Ada yang bisa saya bantu Ibu? Mau kontrol. Oh, baik Ibu, jika Ibu tidak ada keluhan, maka saya akan memberikan pendidikan kesehatan Bu mengenai ASI eksklusif. Berhubung Ibu kan baru saja melahirkan ya Bu. Bagaimana Bu, apakah Ibu bersedia? Iya Bu Bidan. Baik Ibu, sebelumnya udah pernah dengar belum tentang ASI eksklusif? Yang cuma ASI 6 bulan. Gak apa-apa Ibu, nanti akan saya jelaskan lebih detailnya lagi ya Bu. Untuk pengertian ASI eksklusif itu sendiri, di mana bayi Ibu hanya diberikan ASI saja Bu, tanpa cairan tambahan, kecuali obat, vitamin, dan mineral. Nah itu selama 6 bulan. Adapun manfaatnya Bu sebagai nutrisi, daya tahan tubuh, terus juga bisa menghemat pengeluaran Ibu juga. Terus untuk menjalin kasih sayang antara ibu dan anaknya juga. Dan yang terakhir itu bisa meningkatkan kecerdasan anak Ibu. Nah, di dalam ASI ini juga terdapat banyak sekali Bu zat untuk kekebalan tubuhnya, yaitu yang pertama itu ada lactoferrin, itu untuk zat besinya, ada anti alergi, kemudian ada anti polio, ada faktor bifidus, yaitu mendukung proses berkembangnya bakteri baik di dalam usus Bu. Nah, itu banyak sekali kan ya, dan ada beberapa yang lainnya juga Bu. Kemudian untuk macam-macam asinya itu, nah yang pertama itu ada asi kolostrum. Kalau kita biasanya sebut tuh asi kotor, tapi yang sebenarnya itu bukan kotor Bu, malah itu banyak banget Bu khasiatnya. Nah, kalau untuk ciri-ciri kolostrum itu kan dari hari pertama sampai hari ketiga tuh yang pasca melahirkan. Untuk warnanya kuning ke putih. Itu mengandung banyak sekali Bu, protein, mineral, dan antibodi untuk si dedek bayinya. Yang kedua itu ada ASI untuk masa peralihan. Untuk ASI masa peralihan itu dari hari keempat sampai ke 10 Bu. Nah, untuk kandungannya itu dimana proteinnya sudah mulai menurun, tapi untuk karbohidrat dan lemaknya juga bertambah. Terus juga untuk volume ASINya jadi semakin banyak. Nah, yang selanjutnya ini ada ASI matur dari hari ke-10 sampai seterusnya. Gitu Bu. Ada beberapa cara Bu untuk meningkatkan produksi ASI, yaitu dimana Ibu harus sering ya Bu menyusui anaknya. Kemudian kita lihat juga posisi dedeknya saat menyusui itu udah tepat. Ibu juga harus memperhatikan istirahat dan juga protein yang masuk ke dalam tubuh Ibu. Adapun cara untuk memeras ya Bu, memeras ASI dengan menggunakan tangan. Yang pertama Ibu harus cuci tangan dulu Bu, jadi harus pastikan tangan Ibu bersih. Kemudian siapin wadahnya, lalu kita kompres dulu payudaranya. Sesudah dikompres, terus kita lakukan pemijatannya itu dari ujung payudara sampai ke kalang payudara. Lakukan pemijatan tapi pelan-pelan aja. Nah, kalau udah dipijat, kita coba tekan. Nah, jadi tekannya tekan, peras, lepas.
tekan, peras, lepas. Nah itu lakukan berkali-kali sampai nanti ASINya keluar. Untuk penyimpanan ASI itu sendiri Bu, kalau di suhu ruang bisa bertahan 6-8 jam. Sedangkan kalau kita taruh di lemari es, tapi yang di bagian bawahnya, nah itu bisa 24 jam. Tapi kalau misalkan kita taruh di freezer, itu bisa sampai 6 bulan. Nah, kalau untuk ASI itu nggak boleh Bu kita hangatkan atau kita masak. Soalnya itu bisa mempengaruhi kualitas ASINya. Kalau mau gini aja, misalkan botol, di dalam botol, nah di luarnya kita rendam pakai air hangat. Nah, nanti kan ASINya juga ikutan hangat Bu, jadi enak dikasih ke bayinya. Untuk pemberian ASI eksklusif pada ibu yang bekerja itu bisa kok Bu, jadi nggak ada alasan untuk tidak memberikan ASI eksklusif. Nah kan biasanya saat melahirkan kan ada cuti ya Bu. Nah sebelum lagi pas masa cutinya ini ibu bisa menyusui, jadi langsung aja. Tapi kalau misalkan sudah mau masa cutinya habis, kita ubah polanya, jadi polanya ASI perah. Nah kemudian kalau ibu sudah kerja, sebelum berangkat ibu bisa menyusui anaknya. Dan kalau udah sampai di kantor nih, selama 3-4 jam sekali ibu bisa perah ASINya, terus ditaruh ke itu freezer. Nah pulangnya langsung deh bawa pulang, terus nanti dihangatkan, kemudian dikasih ke anaknya gitu ya Bu. Dari semua yang saya sampaikan, apakah ibu sudah paham? Paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan tidak Bu? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, bolehkah saya bertanya kepada ibu sedikit aja? Gak apa-apa kan ibu? Jadi ada berapa macam untuk ASI? Kolostrum, peralihan, Nah benar sekali ibu. Baik Bu, semoga dari yang saya sampaikan bisa ibu terapkan ya Bu. Iya, semoga sehat selalu ya Bu untuk ibu dan anaknya. Saya pamit ya Bu Bidan. Baik Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.